Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Didi. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga bisa membimbing kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Abror, yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin. Bapak Ketua RT 05 yang mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin. Segenap para orang tua, segenap para sepuh bini sepuh, wabil khusus keluarga besar almarhum almarhumah Ibu Suhemi Surmi binti Sutama, yang beliau dipanggil oleh Allah dalam kemarin, yang kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus para almarhumin keluarga besar, almarhumin keluarga kita sekalian, serta kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan senantiasa diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hidup mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari sama-sama kita pasang niat. Niatkan dulu kita dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat berzikir, niat menuntut ilmu, niat kita bertaubat, niat kita bersyukur kepada Allah, niat menghidupkan syiar Islam, niat menghilangkan kebodohan, niat silaturahim, dan niat-niat baik yang lainnya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang bermanfaat, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak berkah pada Allah dan Rasulnya, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam usaha kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Semoga yang sakit di antara kita dan keluarga kita Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan lahir dan batin. Terkhusus untuk diniatkan Ustaz Ridwan, Ustaz Muhammad, dan guru-guru kita yang lainnya juga yang telah kita doakan, wabil khusus mereka para mujahidin di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan. Mudah-mudahan Zionis Israel dan sekutunya Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ala hadi niyat wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita bersyukur kepada Allah bisa mendoakan almarhumah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kematian itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kemanapun kita menghindari kematian, fa in tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Jika kalian semua lari dari kematian, bahwa kematianlah yang akan mendekati kalian, yang akan mendekati kita sekalian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah lari dari kematian. Kenapa? Karena kematian yang bakal datang ke kita. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manusia mati, malaikat mati, jin mati, binatang mati. Dan kematian tidak pandang bulu, tidak pandang pangkat dan miskin. Presiden mati, menteri mati, gubernur mati, wali kota mati, camat mati, lurah mati, RW mati, apalagi RT. Bukan. RT ini kita doain panjang umur, sehat walafiat, mudahkan segala urusannya. Sebab kalau mati gak ada yang ngurusin kita ini. Ya. Baik, sambil ngegar saja, sambil ngopi, sambil ngerokok, udah enakin aja lah hidup mah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, di sini ngopi, di Palestina boro-boro ngopi. Ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kematian itu setiap berjiwa pasti akan merasakan kematian. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Pasaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 pasaran umumnya. Sebab 70 ke atas ada cuman langka. Rata-rata 60-70. Kalau mau ngikutin Nabi 63 tahun. Maka kalau udah 62 tahun 11 bulan 3 minggu makan yang enak-enak. Ya. Jadi makan yang enak-enak. Tapi kan kematian kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak kita. Kita pengennya husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pasarannya 60-70. Tapi begitulah hidup ini, begitu cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak seminggu, seminggu kayak sehari, sehari kayak 1 jam, 1 jam kayak 1 menit. Apalagi yang kreditan motor belum lunas. NMAX 1.327.500 1 bulannya. 3 tahun 36 bulan ngap juga. Perasaan baru bayar bayar lagi. Baru motor
belum mesin cuci, belum kulkas, magicom, kontrakan. Mudah-mudahan semuanya tinggal di apartemen. Tapi di apartemen, jangan kalau di apartemen semua nggak ada warga sini. Tadi Pak. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enaknya kita di sini kalau ada kematian tahlilan, ya luar biasa. Saya ingin menyampaikan ini supaya iman kita mantap ini. Kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi sayyaratan minal malaikati yatlubuna hilqa zikri fa idza atau alaihim habbu bihim, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki para malaikat yang punya tugas, SK-nya itu tukang nyari tempat zikir. Cari pakai Google Map, ketemu di Gang Sawo, RT 5 RW 22 Majlis Taklim Al-Abror, ketemu sama malaikat malam Jumat. Alhamdulillah. Faida atau alaihim, apabila para malaikat ini nemuin, habbu bihim, mereka ngubeng. Apa ngubeng? Ngiterin juga ngikut ngintil sama kita, nempil, ngikut zikir sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh para malaikat. Lalu faba'athu ra'idahum ila sama'i ila rabbil izzah. Pimpinan para malaikat diutus, para pemimpin malaikat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu melaporkan, kata mereka, fayaqulun Rabbana ataina ala ibadika min ibadis sholihin. Wahai Tuhan kami, ketika kami datang ke Majlis Taklim Al-Abror, menjumpai hamba-hambamu ya Allah, yu'azzimuna ala'aka wa yatsuna kitabaka wa yusalluna ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami bertemu dengan mereka, menjumpai mereka, hamba-hambamu yang soleh, mereka di Majlis Taklim Al-Abror, yu'azzimuna ala'aka, mereka bersyukur, mengagungkan, memuliakan nikmat-nikmatmu ya Allah, dengan ucapan Alhamdulillah. Ini juga ya, sini ikut saya, makanannya banyak kan? Ya, alhamdulillah. Benar kan saya cerita malaikat pada datang kan? Nah ini malaikat ini. Ya. Ada apa? Haji. Ya. Atur sopir dulu dah. Yatlubuna ila zikri, ya. Jadi ada kelompok malaikat yang tugasnya mencari majlis zikir, lalu ketemu nimbrung.
Lalu pemimpin mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa yaquluna rabbana ataina ala ibadika min ibadis sholihin. Ataina ala ibadik min ibadik. Ya Allah, kami telah mendatangi hamba-hambamu ya Allah. Yu'azzimuna ala'aka. Mereka mengagung-agungkan nikmat-nikmatmu. Mereka memuliakan nikmatmu. Mereka bersyukur atas anugerah yang kau berikan kepada mereka ya Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Lalu wa yasluna kitabaka. Mereka membaca kitab-kitabmu ya Allah. Wa yusalluna ala nabiyika Muhammadin. Mereka bersalawat kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum. Selesai mereka berzikir, selesai mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, selesai mereka bersalawat kepada Rasulullah, lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami taufik hidayahmu. Mereka memohon untuk urusan akhirat mereka. Takdirkan kami menjadi orang yang beruntung ya Allah, selamat dunia dan akhirat. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan kami orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Lalu mereka juga mohon untuk urusan dunia mereka. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Berikan pekerjaan yang layak ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Hancurkan Israel ya Allah. Kan gitu ya. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil tentang zikir campuran. Apa ya maksudnya? Apa maksudnya zikir campuran? Yakni dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan zikir, dibacakan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dibacakan apa? Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tahlilan. Tahlilan ini salah satu zikir campuran. Ada ratibul atos, sama zikir campuran. Ada ratibul haddad, zikir campuran. Ratib as-sakran, zikir campuran. Hizib nasor, zikir campuran. Hizib nasor, zikir campuran. Pokoknya zikir-zikir campuran. Dalam tahlil ketika kita baca pertama kali kita tawasul Fatihah. Lalu kita baca Yasin. Selesai itu kita baca Al-Ikhlas. Setelah itu kita baca Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Selesai itu kita baca surah Al-Baqarah 5 ayat pertama, Alif Lam Mim sampai seterusnya. Selesai itu kita baca ayat kursi. Selesai itu kita baca akhir surah Al-Baqarah. Nah, selesai itu kita baca istighfar, astagfirullahaladzim. Selesai itu kita baca tahlil, afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Selesai itu kita baca salawat kepada Nabi. Selesai itu kita bertasbih, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Selesai itu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Selesai itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik urusan akhirat maupun urusan dunia kita. Ini namanya zikir campur. Ada ayat Qur'annya, ada kalimat tasbihnya, ada kalimat takbirnya, ada kalimat tahmidnya, ada kalimat tahlilnya, ada sholawatnya, ada doanya. Ini zikir campuran. Ini ada kacang panjang, terus ada toge, terus ada tempe, ada timun, ada lontong. Enak jadi gado-gado. Enak kagak? Enak gak bu? Gado-gado enak gak? Enak. Tahlilan enak gak? Enak.
Gimana enggak enak? Habis tahlilan kopi keluar, jeruk keluar, rengginang keluar. Ya, pulang nenteng. Alhamdulillah. Makanya tahlilan enak. Nih, ya kalau ada yang nanya mana dalil tahlilan, nih hadis. Akhirnya setelah itu kata Allah, "Ghasyuhum rahmati." Malaikat, limpahkan, anugerahkan rahmat kepada hamba-hambaku yang zikir tadi. Limpahkan rahmat ke majlis taklim al-abrar. Subhanallah. Ghasyuhum rahmati. Kata para malaikat, ya Rabbi, inna fihim rajulan al-khatta'a, inna ma'tanaqahum i'tinaqan. Ya Allah, sesungguhnya di antara mereka ada pendosa ya Allah. Ada ahli dosa, orang yang banyak dosanya ya Allah. Lempengan mereka ini lewat majlis taklim al-abrar, terus dengar lagi baca yasinan, lagi baca tahlilan, lagi baca salawatan, mampir, mau masuk malu. Kenapa? Karena ahli dosa, tukang maksiat. Udah ngempet aja dah, ngempet. Tahu ngempet? Ngempet itu di luar, ngempet aja. Ya, ngempet, baik dengerin, ya Allah, enak banget. Kata malaikat, ya Allah, di antara mereka ada ahli dosa. Mereka dia cuma lewat, kebetulan ada zikir, mampir. Orang kebetulan doang, mampir. Orang kebetulan mampir, ahli dosa. Masa iya diturunin rahmat juga ya Allah? Kata Allah, ghasyuhum rahmati. Tetap limpahkan rahmat kepada mereka. Kenapa? Wahumul julasa. Mereka adalah orang-orang ahli zikir. Kenapa? La yasqa bihim jalisuhum. Itu yang sekedar mampir doang. Walaupun tiba mampir, dia ahli dosa, tapi karena duduk dengan ahli zikir, tetap termasuk tidak akan tersentuh kesengsaraan buat dirinya. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang duduk di tempat zikir dalam hal ini tidak akan Allah sengsarakan. Amin. Baik sengsara dunia, lebih-lebih sengsara akhirat. La yasqa bihim jalisuhum. Jangankan yang ahli zikir, timbang mampir doang. Ada tahlilan, kayaknya enak bener dah dengerin, mampir doang, enggak apa di luar. Masya Allah, itu Allah limpahkan rahmat kepada mereka. Amin ya Rabbal. Nah, jadi ini dalil zikir campuran. Jelas apa tidak? Jadi kalau tahlilan adalah zikir campur, ada Al-Qur'annya, mana Fatihah, Al-Ikhlas, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah 5 ayat pertama, terus ayat kursi, terus akhir Al-Baqarah, terus zikirannya mana? Istighfar, terus tahlil la ilaha illallah, terus tasbih, terus sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini zikir campuran. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jadi tujuan kita di sini zikir mengikuti daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah takut dibilang bid'ah, Pak. Gak usah takut. Yang penting mau tahlilan, dalil yang mana? Malam Jumat ngaji, ketemu dalilan, gitu aja. Gitu aja udah.
Ya kalau ribet-ribet ya, ada yang nanya ya, mau ikut gua dah, mau gimana? Taruh ini ada sekira. Hadirin yang berbahagia, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi qala sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna qila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta qala laqad tadayaqa alaihi qabruhu hatta farrajahu Allahu anhu. Ya. Baik. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari bangsa kaum Ansor, Jabir bin Abdullah. Dia berkata, menceritakan, satu hari kami keluar, kami para sahabat keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kediaman Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau wafat. Berarti kalau orang datang ke rumah orang yang meninggal dunia ngapain? Takjiah. Orang sini ngelayat, takjiah atau ngelayat atau apa lagi? Nah, ya, selawat. Ya, takziah. Ya. Nah, itu sahabat Sayyidina Jabir, sahabat lainnya bersama Rasulullah takziah ke rumah Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau wafat. Berarti inilah sunnah Rasulullah SAW. Ketika saudara kita meninggal, kita takziah, kita datang. Ulama mengatakan takziah itu artinya tasliyah. Ada yang mengatakan atasbir. Tasliyah itu adalah menghibur. Ada pula yang mengatakan atasbir, ucapan sabar ya, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga. Sabar ya atas ujian ini. Sabar gitu. Datang lagi. Sabar ya. Emang umurnya udah segini mau diapain lagi? Iya. Datang lagi. Ya, dari Bank BRI. Ya, ini udah sabar ya. Kenapa? Udah utang ratusan juta karena mati udah dianggap lunas, sabar ya. Alhamdulillah. Atasnya hibur Pak, hibur. Jangan orang udah meninggal dunia malah syukur alhamdulillah mati juga loh. Kasihan ahlinya ya. Nah, atas dia. Inilah orang kita ngikut apa yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan sunnahnya itu tetangga yang ada kopi keluarin bagi tamunya.
Kenapa? Meringankan beban yang duka. Yang punya bolu talas keluarin, ya. Yang punya rengginang keluarin, ya. Keluarin, ya. Yang punya apa? Ya, ada sedekah keluarin. Sunnah namanya sunnah. Jadi apa? Merasa ringan beban yang Allah berikan musibah kepada sahibul musibah sehingga merasa ringan. Kenapa? Yang takziah memberikan semangat, sabar ya, sabar atas musibah ini. Terus merasa dibantu oleh tetangga. Alhamdulillah ringan rasanya. Nah inilah atasnya. Tapi belum pernah sih, saya juga nyanyi mana-mana belum pernah. Datang orang, sabar ya, ini emas 30 kilo buat lo. Itu bener-bener ngibur itu. Bu, pernah nggak ngalamin begitu? Hah? Enggak ya? Iya, emang saya cuma cerita doang sih. Ya, nah itu. Jadi orang datang dari belah kulon datang kemari, Blangetan datang, Blang Ngidul datang, Belang Alor datang kemari. Dalam rangka apa? Takziah, menghibur, menghibur. At-tasbir, mengucapkan sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Sebenarnya ini kalimat istirja. Kalimat istirja ini tidak mesti ketika ada yang meninggal aja. Segala macam musibah baik kecil maupun besar. Contoh, kehilangan motor, inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya milik Allah. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali kepadanya. Kehilangan mobil, inna lillahi wa inna ilaihi. Kehilangan HP, inna lillahi wa inna ilaihi. Kehilangan laki, Bu. Ah? Alhamdulillah. Astagfirullah. Ganti baru. Tapi emang Bu bener ya, Allah Maha Adil. Kenapa kok Allah wafatkan laki-laki dulu daripada perempuan? Jawabannya sederhana. Umpama punya anak 5, yang meninggal bapaknya dulu, maknya belum. Tuh 5 kurus apa kagak? Kurus. Jadi orang semua tuh. Nggak ada atau menjadi setan. Jadi orang semua. Sebaliknya, punya anak 5 yang mati emaknya duluan, bapaknya belum. Kurus nggak tuh? Emang kawin lagi buat ngurusin siapa? Oh gitu. Ya. Emang orang perempuan menang terus, kita kalah terus. Ya. Iya dah, gimana dulu aja dah. Ya. Nah, jadi kalimat istirja. Kalimat istirja ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, kita tahu semua sejarah Nabi Yusuf itu kan dijolimin sama saudara-saudaranya itu kan, dicemplungin ke sumur, pora-pora ada tuh dimakan serigala. Cerita biasa, ngatur strategi supaya Nabi Yakub bapaknya percaya. Akhirnya bikin datu yang namanya cerita bohong alias fitnah. Katanya dimakan serigala, padahal mah dicemplungin ke sumur. Nah, saat ketika Nabi Yakub mengalami musibah kehilangan Nabi Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, ya asafa ala Yusuf wa byadat ainahu fa huwa kazim. Ya asafa ala Yusuf, duka cita yang mendalam atas kehilangan Yusuf. Duka cita yang mendalam atas kehilangan Yusuf. Duka cita yang mendalam atas kehilangan Yusuf.
enggak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jadi inna lillahi ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada Nabi Muhammad dan buat umat Nabi Muhammad. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Alladzina orang-orang idza asabathum apabila musibah mengenai mereka, orang-orang itu qalu lalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ketika orang Islam kena musibah lalu ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, balasannya ulaika alaihim, atas mereka ini shalawatun min rabbihim. Pertama sholawat dari Tuhan mereka. Ada ulama yang menafsirkan, menjelaskan sholawat itu pertama adalah ampunan. Maka orang yang mengucapkan innalillahi, Allah berikan ampunan. Yang kedua, jalan keluar. Maka orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah, Allah berikan jalan keluarnya. Warahmah, dan limpahan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan pahala yang besar. Jadi di balik musibah ada pahala yang besar yang menanti yang diberikan oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis, apabila Allah ingin mengeluarkan hambanya dari dunia ini alias mewafatkannya dari dunia ini, sementara Allah ingin memberikan ampunan kepada hamba itu, maka Allah akan berikan pertama yakni sakit. Makanya ketika orang sakit, terkadang sakitnya lama tahunan sampai wafat, semakin banyak dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, kalau emang dosa kita mau diampunin, sakit dari kanan. Jangan kasihan ibu-ibu yang ngurus ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian yang kedua apa? Wabidikim rizki. Allah sempitkan rezekinya. Makanya terkadang ya Allah, saya udah usaha kemana-mana, rezeki susah bener ini. Nah, rupanya di situ Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, saya udah usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Ya Allah, bagaimana lagi saya mestinya ya Allah? Di balik itu ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah sedih. Hidup kita ini, jangan kata orang mah kayak gimana, kayak kata orang mah kita nggak usah mikirin. Ya, nah, jadi itulah wa ulaika humul muhtadun. Baik, hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takziah ini sunnah Rasulullah. Lalu setelah itu ya dimandiin, terus dikafanin. Kemudian falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyolatkan jenazah kayak kita. Dia meninggal, kita sholatin. Allahu Akbar. Hebatnya di kita ini, yang imam, yang mati, yang makmum, yang hidup. Bener, saya nggak bohong. Di Aida saya sholatin yang di depan mayit, yang di belakang yang hidup. Iya, hebat memang di sini. Saudara hadirin yang berbahagia, Rasulullah menyolatkan. Selesai itu Rasulullah nganterin. Lalu saat itu wawudi fi qabri, itu Sa'ad bin Mu'ad dimakami. Kita ini kan gali kubur kelar itu kan dimasukin ke dalam kubur.
Wasuya alaih. Setelah itu dipendam. Lalu setelah itu qala, Rasulullah enggak langsung pulang. Bagaimana? Sabbaha, bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat yang ikut Rasulullah pasabbahna tawilan. Ya udah, karena Rasul tasbih, kami ikut tasbih. Kenapa sahabat ikut tasbih? Karena dengar tasbihnya sahabat, tasbihnya Rasulullah. Makanya akhirnya Rasulullah dan para sahabat tasbih dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasbih dalam waktu yang lama. Itu di kuburan. Kata orang Wahabi, kuburian itu syirik. Gak ada contohnya Rasulullah itu tahlilan di kuburan. Nah, ini saya sampaikan sekarang Bapak Ibu. Nah, kan kita kan biasanya kalau habis udah dipendem tuh, udah diratain, dipendem, ya kan? Kan tahlilan biasa di kuburan, ya kan? Nah, ini penting ya. Jadi supaya kita mantap dalam ibadah. Ya. Lalu setelah itu pakabaro, thumma kabaro, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakabarna diikuti oleh para sahabat bertakbir. Akhirnya selesai tasbih, selesai takbir, akhirnya kila ditanya, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Ya Rasulullah, kenapa Anda tadi bertasbih kemudian bertakbir? Kenapa? Qala, Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa alaihi qabru. Sungguh kuburan telah menghimpit orang soleh ini. Allahu Akbar. Yang mati kata Rasulullah orang soleh. Laqad tadayaqa alaihi qabruhu ala hadzal abdis salih. Sungguh kuburan telah menghimpitnya, yakni orang soleh. Maka farajahullahu, Rasulullah bertasbih, Rasulullah bertakbir, mohon kepada Allah agar Allah membebaskan dari himpitan kubur. Yang ditaruh orang soleh, orang soleh yang ngomong Rasulullah. Mungkin kalau kata kita, dia mah orang soleh, belum tentu. Dia mah soleh, namanya. Yang ngomong Rasulullah. Segitunya orang soleh masih dihimpit. Lalu Rasulullah bertasbih, bertakbir, mohon kepada Allah agar supaya Allah bebaskan himpitan kuburnya. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain dari Sayyidina Jabir juga, lamma mata Sa'd bin Mu'adz, ketika wafat Sa'd bin Mu'adz, syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazah. Rasulullah menghadiri jenazahnya, ngelayat kata kita. Fajalasa alal qabri, dimandiin, dikapanin, sholatin, dianterin ke kuburan, selesai dipendam, Rasulullah duduk di kuburan. Nih, fajalasa alal qabri, Rasulullah duduk di kuburan. Ya, kayak kita habis mendem mayit, duduk tahlilan. Ya. Nah, lalu apa? Qala, Rasulullah berkata, mengucap la ilaha illallah. Itu kalimat apa kata kita? Kalimat tahlil. Tuh, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah. Selesai la ilaha illallah, subhanallah, mengucapkan tasbih, kalimat tasbih subhanallah. Lalu selesai itu kata Rasulullah, hadal abdus saleh, ini orang soleh.
hamba yang soleh ini laqad duyyqa alaihi qabru wa khashitu alaihi wassa'a alaihi wa wusya alaihi. Sungguh telah dihimpit kuburannya, telah dihimpit orang soleh oleh kuburannya. Allahu Akbar. Rasul yang ngomong, Pak. Apa yang Rasul omongin pasti kenyataan. Segitunya dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli zakat, dia ahli ibadah, masih dihimpit sama kuburan. Gimana potongan kita? Masya Allah. Yang pulang ngaji masih ya kalau selesai ngaji ngomongin politik. Jangan pilih dia, kagak beres. Ngomongin orang udah. Masya Allah, gimana kita ya? Ya. Lalu setelah itu khawatir Rasulullah terhadap hamba soleh ini dihimpit terus. Maka Rasulullah kalimat tahlil la ilaha illallah. Rasulullah bertahlil, bertasbih, mohon kepada Allah agar dibukakan, dibebaskan dari himpitan kuburan. Ya Allah. Akhirnya dikira nggak dibebasin, ternyata Allah bebaskan himpitan kuburan. Subhanallah. Itu yang ngomong Rasulullah. Ini orang soleh dihimpit dan bertasbih, bertahlil Rasulullah pasti diijabah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan dua hadis ini, pertama, Rasulullah dan para sahabat zikir bareng-bareng, zikir bersama. Kalau ada orang yang bilang mana dalil zikir bersama, ini diantaranya hadis ini, diantara banyak hadis yang lain. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat bertasbih, bertakbir, bertahlil dalam rangka apa? Manfaatnya untuk ahli kubur, dibebaskan dari himpitan kubur. Nah, makanya kita tuh setelah dipendem jangan pulang dulu. Kenapa? Karena kita juga bakal dipendem ntar. Cuman supaya ketika kita dipendem, kita punya jasa buat orang lain dulu. Kita tahlilin orang lain dulu. Kita doain. Kenapa? Sebab menghadapi masalah alam kubur luar biasa. Saudara hadirin yang berbahagia. Nih, lalu manfaat zikir buat ahli kubur, ya. Apalagi yakni bahwa di situ Rasulullah membaca tasbih, Rasulullah membaca takbir, Rasulullah membaca tahlil. Hadis ini ya kita yasinan, kita tahlilan, kita baca qul huwallah, qul al-falaq, an-nas, al-baqarah, ayat kursi, al-baqarah, istighfar, tahlil dan lain sebagainya. Ini zikir campuran dikiaskan kepada hadis tersebut. Pokoknya ngerti gak ngerti dikiasin, udah manggut-manggut aja lah. Itu aja ya. Dikiaskan, dianalogikakan, diserupakan kepada bacaan tadi. Tasbih, takbir, tahlilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam mazhab Syafi'i ya kan sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma dan kias. Jadi kias ini yang dipakai Pak. Kias ini yang dipakai. Nah, setelah itu ya berarti ketika kita ini ya setelah dipendam kita tahlilan, berarti lewat kias tadi kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Tahlilan kita ini selain pahala yang kita niatkan tujukan untuk almarhum, juga faedahnya untuk membebaskan almarhum dari himpitan kuburnya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi sampai di sini jelas apa tidak? Kenapa tahlilan kita di kuburan jelas apa tidak? Jelas. Itu tadi dalilnya Bapak hadirin sekalian berbahagia. Jadi kita zikir bareng-bareng. Tahlilan zikir bareng. Terus yang kedua, bahwa dalam kontekstual tidak hanya di kuburan, tapi secara tekstual ya di kuburan, tapi secara kontekstual itu dimanapun kapanpun mangga boleh, tidak mesti di kuburan tahlilan itu. Nih, sebab apa? Pertanyaannya lima sabahta tsumma kabarta. Kenapa panjenengan ya Rasulullah bertasbih lalu bertakbir? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa alaihi qabru hatta farajahullahu anhu. Sungguh orang soleh ini dihimpit oleh kuburannya. Oleh karena itu dengan tasbih takbir semoga Allah membebaskan himpitan kuburnya. Di situ sahabat yang nanya, kenapa ya Rasulullah Anda bertasbih bertakbir di kuburan? Tidak digituin, tapi hanya bertasbih bertakbir, tidak menanyakan perihal tempat. Maka kata ulama dalam hal ini berarti hubungannya hanya zikiran dan manfaat zikiran. Zikirannya tahlil, tasbih, takbir. Manfaatnya dibebaskan dari himpitan kubur. Berarti secara kontekstual dimanapun kita boleh tahlilan. Inilah ulama kita menjelaskannya. Makanya kita ngikutin ulama. Ngaji begitu Pak, begini nih, jangan telan-telan kayak orang Wahabi, Salafi Wahabi. Wah nggak ada dalilnya, itu syirik. Wah bentar-bentar syirik. Kita ngaji ngikut ulama. Ya oleh karena itu, ya jadi tahlilan setiap malam Jumat yang kita lakukan, tahlilan di kuburan, tahlilan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan haul. Ya, kapanpun tahlilan boleh, dimanapun boleh. Contoh, kematian, tahlilan, boleh apa tidak? Boleh. Selamatan rumah baru, tahlilan, boleh apa tidak? Boleh. Punya motor baru, selamatan, tahlilan, boleh apa tidak? Mau nikahin, selamatan, tahlilan, boleh apa tidak? Boleh. Naik jabatan, syukuran, tahlilan, boleh apa tidak? Boleh. Akikahan, tahlilan, boleh apa tidak? Boleh. Apapun boleh. Ya. Punya rumah baru, tahlilan, boleh apa tidak? Boleh. Laki baru, tahlilan, boleh apa tidak? Laki ya tahlil. Ya, baik. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mohon maaf saya sambil bercanda ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk menghidupkan suasana aja sebenarnya ya. Tapi yang penting adalah poinnya itu tadi ya, bahwa tahlil kita ini ada dasarnya. Tahlil kita ini ada sumber hukumnya. Dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalaupun orang mengatakan bid'ah, termasuk bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya jawab, bertanya silahkan. Namun saya tutup dulu aja biar bisa ngopi, biar bisa sana tanya jawab ya. Saja kita akhirnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.